Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Sejarah pada kuliah metode kuantitatif. Pada pertemuan ke-10 ini atau ke-9 ini, saya akan melanjutkan video yang lalu atau video sebelumnya tentang materi atau tema tahapan atau prosedural proposal penelitian kuantitatif atau menyusun penelitian kuantitatif. Untuk PowerPoint-nya langsung saja saya share. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari atau membicarakan tentang tahapan penelitian kuantitatif, sudah mencapai pada langkah merumuskan masalah. Dalam suatu penelitian perlu adanya perumusan masalah. Jadi apa-apa yang dipelajari atau apa-apa yang akan diteliti, data yang akan diperlukan atau digali itu dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun untuk rumusan masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian rumusan masalah itu berupa pertanyaan yang jelas dan padat, tidak bertele-tele. Kemudian rumusan masalah itu berisi pertanyaan yang materinya jelas dan padat atau pertanyaan jelas dan padat, mencerminkan ciri penelitian yang akan dilakukan dalam menggali data. Kemudian di dalam penelitian kuantitatif itu ada istimewanya, yaitu merumuskan anggapan dasar dan hipotesis penelitian sebelum melakukan penelitian dan sebelum memperoleh kesimpulan data penelitian. Jadi ketika seorang peneliti kuantitatif itu mengajukan judul penelitian, dia pun juga sudah mengetahui latar belakang, rumusan, dan juga hipotesa atau anggapan dasar penelitian. Anggapan dasar penelitian ini adalah sebelum melakukan penelitian, peneliti itu sudah mampu menyimpulkan kemana arah kesimpulan data yang akan diperoleh dalam suatu penelitian. Jadi endingnya penelitian itu sudah tahu. Itu kelebihan dari penelitian kuantitatif. Untuk anggapan dasar atau postulat atau hipotesa penelitian itu oleh peneliti kuantitatif diperoleh dari kajian-kajian teori di bab 2. Maka ketika penelitian kuantitatif itu antara hipotesa atau anggapan dasar dan postulat tidak sesuai dengan kesimpulan data penelitian di bab 4 maupun di bab 5, maka penelitian itu dianggap gagal. Maka harus mengulang lagi dari awal, dari rumusan, kemudian dari metode, kemudian dari bab 4-nya cara menghitungnya bagaimana. Kemudian tahapan selanjutnya dalam tahapan penelitian kuantitatif itu adalah variabel, menentukan variabel dan sumber data. Variabel penelitian adalah suatu konsep atau pola pikir atau pemahaman pikir, yaitu macam-macam nilai dari judul penelitian atau variabel dari judul penelitian. Contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin, ketika ingin menguji jenis kelamin, maka variabelnya ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. 2 jenis ini. Tidak ada yang namanya variabel tengah-tengah. Misalkan ada laki-laki dan perempuan adalah waria atau
banci, itu nggak ada. Ya kalau nggak ada laki-laki ya perempuan, itu variabel pilihannya. Kemudian berat badan. Berat badan itu ada variabel ringan, variabel sedang, dan variabel berat. Ada 3 variabel. Jadi variabel itu merupakan sifat atau pilihan dari objek kajian yang ditemui secara nyata di lapangan atau fakta. Kemudian sumber data adalah keterangan mengenai suatu yang berbentuk angka dan mungkin bukan angka-angka. Nah, data itu adalah keterangan yang ada di lapangan. Nah, data itu berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data yang berbentuk angka itu disebut dengan data kuantitatif, sedangkan data yang berbentuk bukan angka ataupun data lapangan itu namanya data kualitatif atau keterangan kualitatif. Jadi sebelum melakukan itu adalah menentukan variabel dan sumber data. Kemudian tahapan selanjutnya kemudian ada variabel untuk menentukan populasi dan sampel. Populasi itu semua anggota dari kelompok manusia, kejadian, barang, dan data yang merupakan objek penelitian. Jadi jumlah keseluruhan objek penelitian itu dinamakan populasi. Kemudian sampel itu sebagian kecil dari populasi yang mewakili atau merepresentasikan data yang akan diambil secara keseluruhan. Jadi sampel itu contoh populasi, contoh data besar. Jadi sampel itu contoh dari data kecil yang diambil dari data besar atau populasi. Random sampling itu teknik pengambilan sampel di mana anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Jadi mengambil sampel itu dengan cara acak, bisa dilakukan dengan undian maupun dengan undian. Kemudian stratified sampling yaitu sampel berstrata. Jadi ketika mengambil suatu sampel dari populasi itu terbagi atas beberapa strata atau tingkat. Strata ditentukan tiap populasi itu berbeda. Contohnya tingkat pendidikan, strata umur, strata kelas. Kemudian sampel bertujuan atau purposive sampling. Teknik ini digunakan karena peneliti mempunyai tujuan tertentu atas pertimbangan peneliti. Pertimbangannya antara lain yaitu keterbatasan waktu, tenaga, dana, sehingga tidak dapat mengambil sampel secara besar. Meskipun demikian, peneliti harus mempertimbangkan bahwa sampel harus benar-benar diambil dari subjek yang banyak, mengandung ciri-ciri yang ada pada populasi atau case subject. Menentukan dan menyusun instrumen. Instrumen penelitian atau alat penelitian dibuat dengan menyesuaikan teknik pengambilan data yang dipilih. Validitas atau kebenaran dan reliabilitas atau keajekan alat yang digunakan dalam penelitian. Jadi validitas itu menunjukkan pada sejauh mana alat itu dapat mengukur. Kemudian reliable itu alat ukur itu ajak. Jadi kalau ingin mengukur panjang suatu pulpen itu menggunakan karet itu, maka validitas dan reliabilitasnya diragukan. Karena apa?
alat ukur untuk mengukur pulpen dengan karet itu alatnya itu disebut validitasnya tidak sama, tidak mampu mengukur karet, karena ketika karet itu direnggangkan maka karet gelang itu nanti akan menjadi memanjang sesuai ukuran karet. Apabila ditarik lagi maka dia akan memanjang melebihi ukuran karet itu sendiri, maka dianggap reliabilitasnya atau tingkat keajikan untuk mengukurnya tidak sama. Kemudian ada beberapa jenis validitas atau alat itu mau mengukur, itu validitas isi, yaitu sejauh mana instrumen mencerminkan isi yang dikehendaki. Validitas bangun pengertian, itu menunjukkan kepada apa unsur-unsur bentuk pengertian itu. Kemudian mana? Mengumpulkan data. Nah, dalam pengumpulan data kuantitatif itu ada 4 cara, yaitu teknik interview atau wawancara. Wawancara dilakukan pedoman wawancara, yaitu kisi-kisi yang berisi butir-butir pertanyaan agar yang diwawancarainya itu terarah. Wawancara dapat dilakukan secara terbuka, bebas mendalam atau in-depth interviewing, atau tertutup dengan jawaban ya atau tidak dengan tanda checking. Kemudian dalam membuat data penelitian kualitatif itu diperlukan observasi sama dengan wawancara, juga diperlukan kisi-kisi observasi hingga observer dapat mencatat gejala secara terurai atau membuat data checking. Kemudian dokumentasi, yaitu mengambil data dengan memeriksa dokumen-dokumen yang telah ada sebelum penelitian berlangsung. Kemudian kuesioner atau angket. Nah, untuk di penelitian kuantitatif itu berbeda dengan adanya penelitian kualitatif. Kalau di kuantitatif itu ada teknik kuesioner. Sama dengan interview atau observasi, angket itu diberikan atau disebar dengan kisi-kisi yang ditentukan oleh indikator-indikator deskriptor. Tapi untuk mengusung indikator itu harus sesuai dengan teori yang ada. Jadi kuesioner ini adalah daftar pertanyaan yang akan disebar kepada informan atau populasi atau sampel. Namun indikator ikannya itu sudah dijajaki atau diperoleh dari turunan dari kajian teori atau gabungan. Kemudian menganalisis data atau mengukur atau menguji data dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya pengujian data atau penganalisis data. Analisis data ini dimaksudkan untuk menguji tingkat deskriptif, yaitu menganalisis data dengan menyajikan data dengan dalam bentuk distribusi koeficiensi, yaitu ada nilai median, min, modus, standar deviasi, histogram, dan poligon. Sedangkan untuk mengukur data kuantitatif dengan analisis inferensial, yaitu antara lain uji beda dua rata-rata, yaitu pembanding rata-rata